Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala idul adha ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi rahmatillah adada ma min salatan wa salaman daimaini ila waqtil wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini tidak punya sahabat, tidak punya apa, punya orang tua. Kalau bilang orang tua nggak enak, masih ngaku muda. Ketiga masih muda. Ya. Tadi dia salah itu bang. Kalau udah tua, masih muda. Ya masih muda, 7 udah 3, keren tadi. Insya Allah saya nggak pakai doain, nggak enak tamat. Saya sumpahin punya anak lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Salam hormat takdim kepada Sahibul Hajat, abang kita yang hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala beserta keluarga. Insya Allah tujuan kita datang ke sini undangan beliau. Yang pertama mendoakan, yang kedua Insya Allah juga tidak begitu, kita punya anak sama dapat doa dari Allah menjadi anak yang saleh. Amin. Semoga bapak ibu sekeluarga Allah berikan panjang umur sampai amin. Anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah, seluruh matanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah Allah tidak akan pernah lepas kepada kita nikmat yang benar-benar nikmat, yaitu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri menjadi umat Sayyidina Muhammad yang syafaatnya belum keluar. Semoga kita seberatan yang hadir di sini insyaallah kelak di yaumil qiyamah tercatat namanya masing-masing yang dapat syafaat. Amin. Dunia duduk sama orang baik, berkumpul sama orang baik, mati dalam keadaan baik. Amin ya Allah. Kubur tempat yang baik. Amin. Di yaumil mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, karena tidak ada lagi manusia yang paling baik, paling indah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat takzim kepada guru kita para muhtaram Ustaz Ahmad Dasuki, Imam Amr Bidul Hayati. Amin. Beliau panjang umur sehat. Amin. Ada juga abang saya ketua DKM Musolat Haji Asna Wijaya STI, belum dikabar-kabarin kapan pembuka. Bapak mohon maaf ya, saya kan baca nama Betawi. Ya, kan boleh dong nanya kan? Bukan kapan ini? 3 bulan ini. Takutnya bukan murid yang lupa, takutnya gurunya lupa. Saya doakan banyak umur. Amin. Ada juga Ustaz Muhammad Amin, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Saiful, Ustaz Bukhari, dan juga Ustaz Tuin, juga Bapak Roki yang lain-lain yang tidak saya sebut tadi, Ustaz Ibu Ratib. Amin. Doang. Dan para jamaah semua kita kamu sama Rasulullah SAW, bercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doain masuk surga mahadrul. Amin. Kagak ada model begitu. Iya kan enak. Di surga kagak ada hadrul, Pak. Ya jadi enggak ada hiburannya. Ya, kalau masuk surga mahadrul kan enak. Itu panggil, ayo apa namanya? Salawatan. Kamu apa namanya? Mojong, aku mojong masuk surga yang awal. Ya daripada ngayal jorok nih yang ngayal hiburan. Ya baik, saya langsung saja karena tadi informasi dari dapur katanya jangan lama-lama deh karena nanti bunyi dingin. Nah, saya teringat begini Bapak-bapak. Kenapa sih harus dirayain, harus bikin syukuran sekalian tasmiyah, terus ditahnik, terus diakekain. Kenapa harus begini? Ini mah cuma ajaran ulama Bapak-bapak.
Tidak, artinya begini. Nabi nganjurin enggak. Nabi cuman ada hadis Nabi yang bilang Mang Ahmad. Oh, udah masih pegangin nanti lebih baik. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan kalau nggak salah dari Ibni Abbas. Kalau pakai Ibni Abbas berarti bukan Sayyidina Abbas, anaknya. Kalau Ibni Abdullah berarti bukan Sayyidina Ibni Umar, bukan Sayyidina Umar, tapi anaknya gitu, ya. Nah, Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum. Akrimu auladakum. Perintah Nabi, hormati anak-anak kalian, sayangi anak-anak kalian. Maksudnya bagaimana? Nih, ini termasuk daripada kita menghormati nikmatnya Allah. Tuan rumah sebagai kakeknya, serta anak-anaknya menghormati tamu utusan Allah yang datang sebagai amanat yang siap dilaksanakan. Artinya dalam pendidikan, tarbiyah dan kehidupan. Acara begini kita menghormati, ini baik lahir dalam keadaan suci. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Hatta anak yang lahirnya dari hasil zina, anak itu tetap suci. Yang enggak suci pekerjaan bapaknya, mamanya. Betul. Anak lahir dari orang non-muslim, anaknya tetap suci. Maka kata Nabi, setiap anak yang lahir suci tergantung kedua orang tuanya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa Yahudi jadi Yahudi, mau dibawa Nasrani jadi Nasrani, tergantung kepada kedua orang tua. Cara ulama menghormati nikmat Allah, diajarin kita nih, kalau ada rezeki tapi tidak dipaksa. Kalau ada rezeki, yuk kumpul, namanya bersyukur, undang tetangga. Masa masak kebuli cuma makan sendirian? Ya. Kalau sendirian tetangga nyium, nah yang bikin dosa yang punya rumah. Kagak bagi-bagi. Nah caranya gitu, ngundang tuh ustaz, ngundang kiai, ada ngundang habib. Buat apa? Doa. Kenapa didoain? Yuk doanya digabung. Kan kita semuanya kan punya doa masing-masing kecepatan. Belum tentu yang depan ini wong. Doanya habib pakai kilat. Belum tentu. Bisa-bisa yang di pojok nih doanya. Saya itu. Nyender dulu. Saya itu. Kan nggak tahu. Makanya yuk kita gabung doanya bareng supaya anak ini benar-benar apa yang dicita-citakan kedua orang tuanya, keluarganya tergabung. Caranya begitu menghormati. Kenapa harus baca maulid? Ini ajaran ulama kita. Paling banyak di tanah Betawi Pak begitu. Orang maulid di Betawi aja, khususnya di kita di Jakarta, nggak habis 4 bulan tuh. Alhamdulillah saya agak kurus nih kemarin. Besok maulid alhamdulillah kencang lagi. Kenapa dibacain maulid? Segala sesuatu kata ulama, segala sesuatunya yang dibacakan maulid insya Allah berkah. Kenapa? Karena segala sesuatunya yang digabungkan, dihimpunkan bersama Nabi pasti jadi mulia. Amin. Contohnya ini semua ini mulia. Lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Makanya dibacakan maulid supaya gobul hajatnya. Kalau nggak percaya, coba tes aja. Rumah atuh-atuhnya nih, ini pasang iklan, kagak laku-laku tuh dijual. Ini bacain maulid 40 hari, 40 malam, laku udah pasti. Iya, itu. Cuman jangan ngudak-ngudak janda pakai maulid. Makanya nih, soalnya ada peribahasa di TikTok, lebih enak ngejar janda ketimbang perawan. Takutnya anak kado jadi itu tuh, jadi jargon. Gue baru selesai, lo lagi namanya. Jadi akrimu auladakum. Caranya ulama mengajarkan kita menghormati nikmat Allah. Ini barang yang suci. Nah, panggil ulama, panggil kiai, duduk bareng, panggil tetangga. Nikmat. Kenapa? Gabungin doanya jadi satu, menjadi kecepatan yang lebih dahsyat daripada kecepatan kita. Didengar sama Allah. Mustahil nggak didengar. Kalau dia bilang, ya doanya nggak pernah didengar, hati-hati. Kata-kata itu menjadi kufur begitu. Allah dengar tinggal. Allah mau apa kagak dijawab. Nah doa yang lembet
ada yang lelet, ada yang cepat. Nah, kalau digabungin jadi satu ini kita tunjukkan kepada sahibul hajat, insyaallah doanya ya. Amin. Semoga cepat diterima. Amin. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahu, baru tugasnya. Pertama suruh hormatin, nikmatin, sayangin. Ayo caranya begini, bacain maulid biar berkah tuh anak, biar jadi anak yang soleh. Itu. Cara-cara menghormati juga apaan? Kasih nama yang baik. Ya. Nama mah siapa aja, nggak buru-buru ke Habib juga nggak apa-apa, ke kiai, ke ustadz nggak apa-apa. Cari nama yang baik. Karena apa? Nanti takut ntar kita kasih nama, kan nggak enak kalau di akhirat. Punya nama namanya Otong, bapaknya namanya Asan, dipanggil di akhirat Otong bin Asan, kan nggak enak. Kita nengok dari Betawi, ya kan kagak enak. Coba kalau namanya Muhammad bin Hasan, ya kan, Hamzah itu. Supaya apa? Ada itikad kok dikasih nama Nabi, paling bagus nama Nabi. Kedua nama sahabat ikuti supaya apa? Yang punya asli nama itu, ya kita bisa iktibar anak kita minimal 0,0% bisa ngikutin Nabi, bisa ngikutin para sahabat. Termasuk itu menghormati kita punya anak. Adabnya diajarin, baru itu pendidikan. Wa ahsinu adabahu, ketika udah mulai gede kasih itu pendidikan adab, pendidikan akhlak. Ilmu boleh gampang Pak digali. Orang di atas mimbar gampang dipelajari, punya mental, lirik, ngapalin skrip, bisa itu ceramah. Ente mau ngajar di depan, tinggal belajar, baca kitab, selesai. Saya punya metode, ada yang mau insya Allah bisa baca Quran. Saya bisa ngajarin orang baca Quran, duduk sama saya 4 jam, bisa, keluar bisa baca Quran. Dari nol tapi syaratnya. Dari nol, tapi syaratnya umur 30 tahun ke atas. Kalau anak kecil saya capek Pak, makan hati ngajarin anak kecil. Dicubit, besok saya dilaporin. Kalau dulu saya ngaji, diteng-teng sama saya punya abah. Nah, yang ngajar muridnya, dia bilang begini, Ustadz, anak aneh kalau bandel, kalau nakal, takol aja. Baca dulu. Jangan takut-takut, jewer-jewer Ustadz, dia nggak apa, cubit aja, aneh kagak marah. Nah sekarang ngajarin anak kecil, baru di empos sedikit, polisi datang. Ini kalau bayaran lancar, bayaran sebulan gocap, tanggung 7 bulan. Nih mau ngajar bapak. Artinya apa bapak? Ilmu itu siapa aja kalau mau mudah, mau pelajari gampang. Baca Al-Quran. Kalau belajar sama saya Pak, nggak usah bawa ikro, nggak usah cuma duduk kayak anak TK, liatin aja begini 4 jam liatin muka saya, insya Allah keluar bisa ngeja Al-Quran. Tapi pakai ilmu kagak, pakai metode. Tapi akhlak ini yang susah kita cari. Ilmu bisa dicari, tapi berapa banyak ngakunya ulama bisa baca kitab di sosial media. Nggak punya adab, nggak punya akhlak. Gitu. Adanya ngaku Ustaz, Kiai, kalian Habib dah, yang adil ya, karena kan begitu. Ya. Tapi kiran berjabat tangan namanya bukan makrobnya kasih enakan. Ya, habis begini kamu udah elah, neng janda. Nah, banyak yang begitu. Nah itu berarti kita punya ilmu haram, betul? Ya, iya begini aja salaman, mentang-mentang yang salaman demplon, cakep, janda, kaya, ya Allah, baik Bu Haji. Ya. Adab ajarin tanggung jawab. Kenapa? Karena dalam satu hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Jabir bin Samurah, ya, yang paling afdol itu adalah apa? Melebihi daripada tingkatan ibadah orang tua kepada anak. Li'an yu'adi ba'ur rajulu waladun khairun min yatasaddaqu bi sahih. Kata Sayyidina Jabir Rasulullah SAW, li'an yu'adiba ar-rajul, paling afdolnya, paling bagusnya seseorang laki-laki, seorang ayah mengajarkan anaknya apaan? Yang paling bagus, khairun, yaitu adab. Li'an yu'adib, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak kepada, bahkan kata Nabi, lebih hebat ketimbang ente sedekah 1 sok 2,7 kilo itu beras, ente 1 sok. Orang nggak punya makan, itu kata Nabi lebih hebat daripada ente sedekah 1 sok, lebih hebat ngajarin anak punya adab. Kenapa saudara-saudara? Karena Nabi datang ke dunia ini pertama kali yang diberantas adalah adab, bukan ilmu, bukan memperkenalkan tauhid, tapi adab.
Sehingga Nabi punya julukan al-amin yang dipercaya. Jujur. Abu Lahab, Abu Jahal percaya sama Nabi, jujur. Percaya, yakin kalau bilang Muhammad, Muhammad ini manusia paling jujur. Naruh duit sama dia, insya Allah bakal hilang. Naruh bisnis sama Muhammad, insya Allah bertambah. Karena ini manusia paling jujur. Cuma satu yang gak diakui nama Abu Lahab, Abu Jahal, masalah ketauhidan, bawa misi ketuhanan, Tuhan yang Esa, itu doang yang gak diterima. Tapi kalau figur Nabi Muhammad diterima. Kenapa? Karena Allah didikin adab yang mulia tuh. Nabi ngajarin adab. Sehingga orang yang menerima Nabi Muhammad dengan lapang dada, cinta, balik ke ketauhidan masuk. Beda Abu Lahab sama Abu Jahal. Nganggap Nabi Muhammad anak yang baru tanggung, anak muda tanggung baru berdakwah, yang belum kenal dunia dianggap kecil. Beda ya penglihatan dengan Sayyidina Abu Bakar, penglihatan Sayyidina Umar. Baru melihat Rasulullah udah tetes air mata, cintanya tergila-gila. Kenapa? Karena tersanjung oleh akhlak mulia Nabi Muhammad. Ya, Bapak boleh sekolah di mana sama aja ilmu. Tapi adab belum tentu juga dapat di sekolah. Adab itu bisa didapat dari orang tua. Mafil abad, fil abad. Apa-apa yang ada sama orang tua pasti ada. Maka dari itu kita punya sifat jelek, umpetin sifat itu. Jangan kasih itu anak. Anak tahunya pokoknya udah bahagia aja. Jangan ngeluh depan anak. Yang ada juga doain. Jauh jangan motor, insyaallah. Jangankan motor apa namanya? Beat yang baru ya. Itu beli kan? Itu. Ya belinya kapan? Wallahu a'lam, tergantung Allah yang kasih duitnya. Nah, yang terakhir Bapak-bapak, tadi saya mau mukadimah, alhamdulillah ja'ala idal amal. Ibratan lil mu'min. Apa yang harus kita ambil? Ini termasuk pendidikan. Pendidikan untuk keluarga. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Langsung saja ayatnya. Walamma balagha yatakalam Nabi Ismail umur daripada 7 tahun sebagai ulama kecil. Sebagian besar ulama mengatakan 14-15 karena dia udah bisa mandiri. Nabi Ibrahim ujiannya Masya Allah dilempar di api. Ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api itu lagi jatuh-jatuhnya datang malaikat tuh lagi jatuh-jatuhnya tuh orang mau di atas gitu ya. Ini lagi terjun-terjunnya tinggal nunggu jatuh doang itu malaikat datang. Nanya, ya Ibrahim, kira-kira doa apa yang ente mau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai insyaallah kabul. Kata Nabi Ibrahim, saya menerima takdirku karena udah jatuh. Udah jatuh kan? Saya menerima takdirku, saya rela ya, dan saya yakin apa kehendak dalam saya, dalam hati saya, keinginan saya pasti Allah Tuhan benar jatuh jadi gitu. Karena udah jatuh, udah rela pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun nggak punya anak, sabar, nggak ribut. Ini ada orang ngadu sama saya, mau punya anak, jadi ngomong dulu, saya mau tes, mau periksa, saya cuma kasih nasihat kalau murid-murid saya mau periksa. Kalau mau periksa ke dokter, mendingan berembuk dulu. Biasanya pulang dari dokter malah hancur rumah tangga. Karena main salah-salahan. Ujung-ujungnya laki terjadi salah. Apalagi kalau di pas dites yang laki yang bermasalah, pasti di otak perempuan negatif thinking. Jangan-jangan laki gue tukang jajan dulu nih. Benar nggak? Saya bilang nggak usah pergi ke dokter, ada yang lebih hebat dari dokter. Dua-dua saling bermaafan, suami istri saling maaf, saling pasrah, saling asuh. Tiap malam bangun pagi duduk, diri, sedikit nangis bareng-bareng suami istri. Saya diajar kalau Nabi Ibrahim dan Siti Hajar 80 tahun nggak punya anak udah mandiri, disayang-sayang, dimanja. Kata siapa Nabi Ismail dari dimanja, cuma cara manjanya beda sama kita. Ya, cara manjanya beda. Nih, pendidikan, karena pendidikan anak yang bagus, adab yang bagus ya, kalau anak diajarin adab, insya Allah dia kenal sama Tuhan. Bener. Kalau anak udah beradab, hormat sama orang tua, hormat sama ibu bapaknya, hormat sama gurunya, sama tetangga-tetangganya dia hormat. Kata-kata dijaga, pasti dia kenal Allah. Karena apa? Karena dia tahu kalau gak bangkang sama orang tua, timpalannya neraka. Allah tahu, makanya dia punya adab yang bagus.
Sampai umur tuh Nabi Ismail 14 tahun, lagi asik-asiknya bisa bantu. Mimpi Nabi Ibrahim 3 kali. Datang kepada Nabi Ismail. Nih jawaban anak yang dianggap dan kenal sama Allah. Ya bunaya. Kalau udah pakai ya bunaya, itu orang Arab berarti panggilan sayang tuh. Aneh kalau dulu lagi baik pada KM nih. Lagi maksudnya lagi jadi anak soleh nih masih kecil. Wah apa nih panggil ya bunaya ta'ali. Ya bunaya ta'ali. Anakku sayang sini. Tapi ada buader nih minta ampun, suruh mandi susah banget. Beneran. Dulu tinggal di daerah Kebun Baru, siang-siang main layangan. Wah, di sini 1 layangan, sini layangan lagi 2. Udah pakai karet gelang ya. Ada awalnya pinggir jalan berarti, naik motor Vespa. Walat, begitu Pak. Tadi ya di rumah ya bunaya. Tapi kalau yang kesel, walat tahu. Tapi kalau pakai ya bunaya, berarti dia panggil sayang. Ya bunaya ini arafil manam ani al-bahu. Anakku sayang, 3 malam berturut-turut mimpi Allah perintahkan aku menjadi. Bagaimana pendapatmu? Orang tua soleh dia jawab anak yang soleh. Ya abadi, wahai ayahku, kerjakan apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail menjawab enggak pakai. Coba kalau zaman sekarang. Guru mimpi 3 malam dia bilang, wah bapak sialan. Dilaporin tuh bapaknya, betul nggak? Iya. Apalagi kalau TikTok, wah pada ngomong langsung tuh. Makanya hati-hati Pak, jangan dengerin komen-komen di TikTok. Orang sakit semua. Iya. Wahai ayahku, apa menjadi kudur Allah, takdir Allah, lakukan, jangan pakai tedeng-tedeng, jangan pakai ragu-ragu, maju, sikat, udah. Jawaban doanya adalah insya Allah sadar diri insyaallah ya Allah saya harus baca begitu buat drama tuh masalah kemarin jelas anakku belum bangun gue bikin juga ini bangun kak lo. Itu makanya Pak ini doa anak aset kita Pak. Inilah ulama ngarang jadi kumpulin doain anak besok kita ada rezeki kumpul minimal beb. Kalau nggak punya rezeki, saya tahu ini punya cucu belum ada rezekinya, datang kemana nangis tadi yang bapak datang, bawa cucunya, Ustaz, Kiai, mohon maaf, saya minta dong di tasnya ini, saya minta dong di tasnya di doa ini saya punya anak, gitu. Cuma salam kalau ada yang datang gitu pakai bayar nggak? Balikan kira-kira gitu. Pakai bayar gitu. Oh itu kalau mau ditasmen di sini Mah Habib, siapin amplopnya ya. Atau siapin makanannya pakai begitu kan? Itu pada malu sih. Datang gendong tuh cucu, datang ke rumah kiai Ustaz, tanya Ustaz, kalau ada minta nama sama doain pakai bayar gak? Jujur? Ya. Enggak, kurangin lagi. Minta dinamain, doain tuh. Nih kita doa sama-sama. Moga-moga anak jadi anak yang soleh. Nanti kalau dia mulai ngerti tamis nih bahasa tamis. Kalau bahasa tamis itu artinya antara ngerti antara korban sama bara. Kalau dia masih pegang bara berarti dia belum paham. Kalau dia udah ngambil korban berarti dia paham. Nah mulai paham itulah. Nah apa yang ada di depan dia bakal dia contoh. Mulailah kita sebagai orang tuanya jadi yang baik. Kerjain dulu kita contohin kepada anak. Terakhir tutup kisah Cirebon. Ya, ada kisah Cirebon kan. Itu tamparan buat orang tua. Saya miris, beneran. Miris kenapa ini anak matinya dalam keadaan tidak terhormat, matinya dalam keadaan hina. Dibikin film gara-gara duit mau keluarganya. Matinya diperkosa, mana yang fokusnya bukan yang laki yang perempuan. Ini namanya Allah udah matikan hina, udah mati 8 tahun dihinain lagi sama Allah. Ini tamparan buat kita orang tua. Hati-hati jaga anak kita. Ini aset kalau kita nggak pelihara, dia bakal jeblosin antum semua ke dalam api neraka. Ayo mulai saat ini ramaikan Nabi Salim dulu, ramaikan rumah-rumah kiai rumah Ustaz. Selalu jangan pernah malu kalau nggak punya ilmu, datang Ustaz kiai yang bisa ngaji, bagaimana caranya bisa ngaji. Jangan takut bapak-bapak, anak ngaji saya jujur, saya paling buader dulu. Nggak ada cita-cita mau jadi penceramah jadi kiai. Oh enggak saya. Kalau murid-murid sama saya datang, Habib, dulu panggil Habib kecil. Ya.
duluan lagi panggilnya Sayyid dulu Sayyid. Sekarang aja rame Sayyid, Sarifnya. Habib kecil Sarif ini kalau udah gede mau jadi apa? Jadi penceramah ganti nama kali cuma ogah. Itu loh ogah. Wah, adik-adiknya Isaya ngatin. Habib mau jadi apa? Jadi orang kaya. Ya, kok begitu? Kamu jadi kiai? Enggak. Nanti kalau jadi orang kaya, semua kiai Habib saya yang bayar. Sombong gitu. Amin. Ada bilang abah saya kalau abah bikin agak-agak nih anaknya. Ternyata takdir Allah beda. Harus kayak gitu. Cuma yang jadi itu saya malas bener-bener. Wah ngaji, aduh malas dah bener-bener lah. Badar banget pak, bener. Badar banget saya masih kecil nih. Cuman ketika saya dipecut, dimarahin, dikepung, wah bapak saya, abah saya kalau marahin anak bukan pakai rotan lagi, gagang sapu no. Bener kan, gak pegang sapu, saya dipojokin, gagang sapu. Wah ini udah balan. Cuman ketika saya besar, alhamdulillah saya terima kasih. Sampai sekarang kalau di kuburan abah saya bilang, terima kasih ya, makasih dulu nggak bosan-bosan, udah marahin, berunding kerja, alhamdulillah sekarang bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa baca doa. Alhamdulillah saya bisa berdoa saya bisa minimal tidak bisa mulai orang tua. Ayo sama-sama. Ya, ini ngomong udah siap belum? Udah siap. Lu jadiin. Cuman ini dia pintar nih. Pintar, pas banget habis lebaran haji. Dagingnya tambahan. Masya Allah. Kita doain Pak Agus, Pak Agus ini saya kita doain. Saya pengen banget dia pengen naik saya tuh minta mau ya Allah, saya punya abang ini naikin jabatannya ya Allah. Amin. Ya minimal sekda gitu ya Allah. Amin. Amin yang ketawa. Amin. Lah kalau dia sekda enak ente kalau ribut apa-apaan. Betul enggak? Bagus, sudah rumah mati. Keluarga kecil. Ya, orang Islam harus begitu maju. Baik, nah sampai di sini saja. Untuk koran-koran saya juga koran-koran. Di sini siap-siap. Kita baca doa. Ada yang baca doa, Ustaz? Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.